Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Semoga pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesenangan sehingga kita pada pagi hari ini bisa menyimak video pembelajaran di sistem budidaya perikanan, di mana presentasi yang akan saya bawakan dengan judul pengaruh intensitas cahaya terhadap pengaruh perkembangan benih ikan kerapu macan. Nah, kali ini saya berpresentasi dengan teman rekan saya yang bernama Muhammad Yusuf Asnani dengan NIM 1901020002. Nah, sebelumnya saya Nur Sakjia dengan NIM 1901020011. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu apa sih itu intensitas cahaya? Yang kedua kita membahas cara pengukuran dan dari intensitas cahaya sendiri menggunakan alat. Kemudian yang ketiga kita itu akan membahas seberapa sih kebutuhan sinar matahari terhadap pertumbuhan ikan benih kerapu. Kemudian yang keempat kita akan membahas bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan benih ikan kerapu. Nah, di 4 ini nanti akan ada beberapa pembahasan baik pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan lain-lainnya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Intensitas cahaya. Intensitas cahaya matahari merupakan kebutuhan dasar untuk dinamika ekosistem perairan. Hampir semua energi yang mengontrol metabolisme danau dan sungai berasal dari energi surya yang digunakan dalam proses fotosintesis. Energi yang tersimpan dalam proses fotosintesis membentuk bahan organik yang disintesis di dalam danau atau sungai atau autochthonous atau dalam daerah aliran sungai, kemudian dibawa ke danau atau sungai dalam berbagai bentuk. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peranan cahaya terhadap perairan. Lah, peranan cahaya terhadap perairan ini akan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu sinar matahari merupakan sumber energi bagi fotosintesis alga dan tumbuhan air. Dan yang kedua yaitu sebagian besar proses fotosintesis dan photodaptation itu merupakan rangsangan dari sinar matahari. Jadi matahari juga berpengaruh, selain sebagai proses fotosintesis juga berpengaruh terhadap adaptasi suatu makhluk di perairan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai petunjuk laju pertumbuhan fitoplankton sangat tergantung pada kesediaan cahaya matahari. Maka banyaknya atau kelimpahan plankton akan semakin padat apabila sinar matahari itu juga akan terkena oleh air itu maksimal. Jika kurang maksimal maka pertumbuhan plankton yang ada di suatu perairan juga akan kurang. Nah, yang keempat peranannya yaitu peranan cahaya matahari dalam fotosintesis adalah membantu menyediakan sumber energi matahari untuk diubah menjadi energi kimia dengan bantuan klorofil. Cara mengukur intensitas cahaya. Alat ukur percahayaan adalah luxmeter. Luxmeter memiliki satuan lux yang didefinisikan sebagai satuan metrik ukuran cahaya pada suatu permukaan. Luxmeter memiliki range intensitas cahaya antara 1 sampai 100.000 lux. Luxmeter disusun oleh 3 komponen utama yaitu rangka, LED, dan fotodiode. Prinsip kerja luxmeter adalah dengan mengubah energi cahaya menjadi arus listrik yang kemudian ditampilkan pada LED. Adapun prosedur penggunaan luxmeter adalah sebagai berikut. 1. Geser tombol on atau off ke arah on. 2. Pilih kisaran range yang akan diukur, 2000 lux, 20.000 lux, atau 50.000 lux pada tombol range. Arahkan sensor cahaya dengan menggunakan tangan pada permukaan daerah yang akan diukur kuat penerangannya. Dan yang terakhir, lihat hasil pengukuran pada layar panel. Cara mengukur intensitas cahaya. Pengukuran lumen pada dasarnya adalah
pengukuran yang menggunakan pendekatan sumber titik. Pengukuran lumen dilakukan dalam ruang gelap di mana tidak ada cahaya pantul yang diterima sensor luxmeter. Terdapat 3 jenis pengukuran lumen, yaitu 1. Pengukuran umum, merupakan pengukuran yang dilakukan pada satu ruangan. Pengukuran ini dilakukan dengan membagi ruangan menjadi beberapa titik pengukuran dengan jarak antar titik sama besar. 2. Pengukuran lokal, dilakukan pada objek berupa benda tertentu. Mekanismenya, benda ukur akan dibagi menjadi beberapa titik ukur. Yang ketiga, pengukuran reflektan. Pengukuran jenis ini adalah pengukuran besar reflektan dengan menggunakan 2 kali pengukuran. Pengukuran pertama adalah mengukur intensitas cahaya yang jatuh pada bidang ukur dengan meletakkan fotosel menghadap sumber cahaya. Nah, pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan benih ikan kerapu. Kenapa sih pengaruh intensitas cahaya itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan kerapu? Nah, karena intensitas cahaya itu sangat mempengaruhi indera penglihatan, yakni mata. Kenapa kok sangat mempengaruhi mata? Karena sinar matahari yang tertangkap oleh mata dan terkumpul dan dianalisis oleh retina, maka semakin besar atau semakin banyak cahaya yang ditangkap oleh retina, maka ikan atau penglihatan kita akan lebih jelas melihat objek yang ada di depan kita maupun di depan makhluk hidup yang ada di air tersebut. Nah, sehingga hal tersebut akan mencegah terjadinya kanibalisme pada benih ikan macan, sebagaimana yang diterangkan oleh Julietin pada tahun 2015. Pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan panjang. Pertumbuhan hanya dapat terjadi jika kebutuhan energi dalam tubuh ikan telah terpenuhi. Perubahan terhadap lingkungan dan ketersediaan makanan akan merubah nilai panjang dan berat ikan. Ikan memerlukan nutrisi yang cukup untuk kelangsungan hidupnya dengan memperhatikan kualitas, jumlah dan komponen nutrisi pada pakan. Jumlah dan komposisi nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan sangat bervariasi, tergantung dari ukuran dan spesies ikan. Selanjutnya yakni ada pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan berat pada benih ikan kerapu macan. Nah, pertumbuhan bobot lebih tinggi daripada pertumbuhan panjang, maka membentuk tubuh menjadi gemuk. Ikan yang gemuk disebabkan asupan nutrisi yang cukup dan lingkungan yang baik. Aktivitas ikan pada masing-masing perlakuan menunjukkan beberapa perbedaan yang cukup besar. Ikan yang dipelihara dengan bak yang tertutup artinya kekurangan intensitas cahaya, maka pergerakan ikan juga akan lambat. Berbeda dengan ikan yang dipelihara dengan bak yang tertutup, sehingga kelincahan ikan juga semakin tinggi. Maka pergerakan ikan juga termasuk dapat dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang ada di sekitarnya. Pengaruh intensitas cahaya terhadap kualitas air. Kondisi suhu yang ideal menyebabkan ikan aktif memakan makanannya dan pertumbuhannya semakin baik. Suhu tertinggi terdapat penggunaan penutup pada seluruh bagian bak berkisar antara 29 sampai 30 derajat Celcius. Kualitas pada air sangat mempengaruhi metabolisme panjang, kesehatan, dan perkembangan pada ikan. Nah, sekarang yang terakhir yakni ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari presentasi pada pagi hari ini yaitu cahaya adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dapat diamati dengan mata yang memiliki panjang gelombang antara 380 dan 750 neurometer. Nah, tetapi terkadang sinar matahari atau cahaya bisa dilihat dengan oleh mata telanjang. Intensitas radiasi matahari yaitu besar kecilnya sudut datangnya sinar matahari dalam permukaan bumi. Kemudian alat ukur dalam pecahannya atau alat ukur intensitas cahaya yakni ada luxmeter, di mana luxmeter ini memiliki satuan lux yang diidentifikasikan sebagai satuan meritik untuk cahaya pada suatu permukaan. Luxmeter ini memiliki range intensitas cahaya antara 1 sampai 1000 lux. Nah, luxmeter ini disusun oleh 3 komponen utama, yaitu ada rangka, LED, dan ada fotodiode.
Kemudian intensitas cahaya selama pemeliharaan berpengaruh terhadap sintasian benih ikan kerapu macan. Kemudian dengan sintasiannya setinggi 80% pada salinitas pada intensitas 200 lux meter dan tidak memberikan pengaruh pada pertumbuhan ikan kerapu macan. Itu saja yang bisa saya simpulkan dari materi pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya yakni ada sesi diskusi yang dimana nanti akan kita bahas di grup WA. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan dan bersama rekan saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya dan teman saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi fisabilil haq fastaubil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman, kita akan setelah menyimak video pagi hari ini, kita akan berdiskusi di grup WA. Terima kasih.